الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن بالله ولا نشرك به أحدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparat pemerintahan, para muhibin, wabil khusus Fadilatul Muhtaram Al-Mukarram Akhina Fillah Al-Aziz Al-Karim Kiai Haji Abdul Jabbar, Kiai Haji Muhyiddin Abdul Jabbar, Manta'an Allah di hayatnya. Jemaah sekalian, mari kita bersama-sama dan pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang agung dan sangat luar biasa. Nikmat dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk betul-betul tahjid dalam doa yang setiap pagi dibaca oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Allahumma inni ansaitu ushiduka wa ushidu hamalata ardi wa malaikataka wa jami'i khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa Rasulullah setiap pagi tidak pernah luput untuk membaca ikrar ini, yang artinya, ya Allah, di pagi hari ini aku mempersaksikan diri kepadamu dan kepada seluruh malaikat, bahkan kepada semua makhluk, baik itu yang hidup maupun makhluk yang mati, anni asyhadu annaka Allah, bahwa saya betul-betul bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hamba dan Rasul. Aplikasi dan implementasi dari doa ini adalah apa yang hadirin lakukan pada pagi hari. Di pagi hari Senin yang mulia, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kelahiran junjungan kita baginda Muhammad SAW. Di bulan Maulid Rabiul Awal,
bulan di mana juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada seorang umat yang disambungkan dengan kemuliaan Allah dan Rasulnya terkecuali Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan, menyelamatkan, merahmati dan memasukkan mereka ke dalam surga. Syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini, tidak usah ke lain provinsi apalagi ke luar negeri. Di pagi hari seperti ini, di antara sekian ratus ribu atau sekian juta bahkan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang hidup karena rahmatnya Allah, yang diberi rezeki oleh Allah, yang dituntut dengan tuntutan keimanan dan keislaman oleh Allah, tetapi mereka semua lalai. Mereka semua lupa. Mereka banyak yang ghaflah. Bahkan di antara mereka bukan hanya lalai, pada pagi hari ini telah membuat Allah marah dan Rasulnya kecewa. Sementara hadirin yang dirahmati oleh Allah, dipilih dari sekian banyak manusia tersebut di pagi hari ini untuk menjadi orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, diampuni dosanya oleh Allah, disambungkan zahir batinnya dengan syariat Nabi dan rohnya Nabi Muhammad SAW. Maka jika ini kita baca dengan hati kita, apa yang saudara-saudara lakukan pada pagi hari ini dibaca betul dengan hatinya, bukan hanya dengan lidahnya, bukan hanya dengan mata dan pikirannya, tapi dengan hatinya, maka saya yakin Anda akan menangis karena bersyukur kepada Allah. Sebab di pagi hari yang barokah dan mulia ini, Allah telah pilih saudara sekalian untuk berada di tempat yang menjadi cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Membaca hal-hal seperti ini adalah sangat penting, saudara. Apalagi di zaman akhir seperti ini. Di zaman di mana usia bumi sudah tua, tanda-tanda mulai yang sughra sampai kepada yang musfa daripada ujung yaumul qiyamah sudah Allah tampakkan. Di saat seperti ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, termaktub di dalam kitab-kitab hadis sahih, bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal fitanan kasifa'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Diperingatkan oleh Rasulullah SAW kita di zaman akhir seperti ini, di zaman di mana hati sudah jarang lagi dijadikan patokan, mizan dan ukuran, karena memang banyak sekali hati pada zaman sekarang ini yang buta dan tidak bisa melihat. Sementara orang melihat kebaikan, kesolehan, kebenaran, apalagi sampai kepada yang namanya hakikat dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mutlak dibutuhkan kebaikan dan kebenaran hati serta kebersihannya. Maka dari situ akan muncul yang namanya basirah. Basirah itu apa? Basirah itu adalah sebuah kebersihan hati yang disebabkan banyaknya cahaya dari Allah atau nur yang masuk ke dalam hatinya, sehingga mata yang ada di kepalanya tidak bisa membohongi hatinya. Apapun fitnah, apapun masalah, apapun rintangan keimanan di akhir zaman yang datang kepada mereka, mereka tetap memiliki pilihan dan kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk membaca dengan baik, sehingga
Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, dan itu sebaik-baiknya sejarah, dan tidak perlu lagi umat Islam khususnya untuk mencari-cari qudwah, suri tauladan, perbandingan, pemikiran, timbangan untuk mengerjakan sesuatu, harus mencari dari yang lain, meninggalkan Nabi Muhammad. Tidak perlu. Karena yang lain tidak pernah ada jaminan daripada Allah. Sementara Nabi Muhammad memiliki jaminan mutlak yang itu akan berlaku sampai yaumul qiyamah. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana lakum. Dua taukid, dari lam taukid dan qad, telah benar-benar. Ini yang berbicara bukan saya. Yang berbicara ini bukan Andika Rasul Jabbar. Yang berbicara ini adalah yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri Nabi Muhammad, agar kita tidak ragu mengikuti Nabi Muhammad, agar kita tidak lagi maju mundur untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, suri tauladan kita. Allah memastikan, mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah ini kalimat yang sangat mahal, saudara. Hasanah ini adalah kalimat yang akan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di alam semesta ini. Hasanah ini adalah merupakan satu doa yang dikenal dengan sabut jagat di Nusantara ini. Dan setiap hari mengadakan tangan dengan mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi kadang-kadang kita bertanya seperti ini. Saya tiap hari berdoa, bahkan lebih dari 5 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam kehidupan dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat belum kita sampai ke sana, mudah-mudahan kita husnul khatimah melewati. Tetapi dalam kehidupan nyata ini kadang-kadang suami saya atau istri saya kurang berbakti, kurang bertanggung jawab, anak saya tidak hasanah karena tidak saleh, pekerjaan saya tidak lancar, yang artinya itu bisa dikatakan tidak hasanah, tetangga saya, ini saya, itu saya, ada masalah-masalah yang banyak dalam kehidupan. Apakah doa saya yang setiap hari lebih dari 5 kali mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah tidak dikabulkan oleh Allah? Jawabannya, bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini ilmu iman yang perlu kita bawa pulang. Tapi saya yakin Ajinat Al-Pagarsa sudah menjelaskan sebelumnya, karena ini batu adalah ilmu iman. Bagi mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah mengatakan saya berdoa tapi tidak dikabulkan. Karena jika itu doanya belum dikabulkan, belum datang, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah senantiasa akan mengabulkan doanya hamba selama hamba itu tidak berkata saya sudah berdoa tapi tidak dijawab oleh Allah. Kenyataannya bagaimana setelah saya berdoa tapi tidak ada kenyataannya, tidak ada wujudnya. Yang saya harapkan belum terjadi. Ketahuilah saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahwa itu tandanya Allah mungkin sayang sama kita. Kenapa Allah sayang sama kita? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, satu-satunya manusia alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, pernah berkata seperti ini, memberikan kabar gembira dan membesarkan hati umatnya dengan mengatakan, sesungguhnya nanti di hari kiamat ada seorang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang sangat banyak sekali, dan dia berkata, ya Allah, ini bukan milik saya. Karena yang pantas mendapatkan pahala seperti ini adalah para anbiya, para awliya, para sholihin. Sementara saya ini hanyalah tukang tani, saya tukang dagang, saya orang biasa. Tidak mungkin saya memiliki pahala seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, ini adalah milik kamu, dan pahala ini adalah
doa-doa yang belum aku kabulkan dan aku simpan sebagai pahala karena doa ini membutuhkan berdoa atau memang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Karena kita tidak sinkron dalam konsep yang Allah tuangkan kepada kita sebagai pedoman hidup dalam Quran, di mana antara Rabbana atina fid dunya hasanah memiliki syarat dan kunci laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah hasanah kita dalam berdiri, duduk, tidur, bangun, berjalan, pergi, berbicara, melihat, qudwahnya adalah Nabi Muhammad, mustahil hasanah tidak akan datang. Sayyidina Imam Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin al-Abidin bin Husain as-Siddiq bin Ali bin Abi Thalib ibn Fatimah al-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah ditegur sama istrinya lagi ngidam, hamil, kepengen anggur warna merah pada saat itu bukan musimnya. Lalu istrinya berkata, wahai suami, saya pengen anggur warna merah. Suaminya berkata, ini bukan musimnya, karena ini belum musim anggur warna merah. Dari mana kita akan mendapatkannya? Dia bilang, saya menginginkan kamu mendapatkannya dari yang menciptakan musim, bukan dari musimnya. Tersadar, beliau tersadar. Lalu kemudian beliau wudhu, salat sunnah 2 rakaat sesuai dengan petunjuk Allah dalam kehidupan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam hadis dikatakan idza hammaka amrun bum wa salli. Jadi mekanisme dalam agama Islam itu kalau kita punya sesuatu, kita menginginkan sesuatu, ada konsep yang namanya salat hajat. Beberapa orang-orang saleh ketika melakukan salat hajat itu di dalam rakaat pertama membaca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun 10 kali setelah Fatihah. Rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad 10 kali setelah Fatihah. Lalu di dalam sujud terakhirnya membaca al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali, dan ketika salam angkat tangannya memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu membaca doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada seorang sahabatnya yang datang dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Rasulullah, doakan saya supaya bisa melihat. Saya doakan, kamu masuk surga saja. Amin, tapi saya ingin lihat ya Rasulullah. Coba saudara yang dirahmati oleh Allah, orang buta mau melihat di zaman 1400 tahun yang lalu, kira-kira bisa kan? Nah, bisa. Tapi sahabat punya etikat, keyakinan buat Nabi Muhammad tidak ada yang tidak bisa. Karena Nabi Muhammad juga yang menyampaikan firman-Nya Allah dalam hadis qudsi yang berkata, "Abdi alladzi aqulu bi syai'in kun fayakun, ati'ni aj'aluka taqulu bi syai'in kun fayakun." Kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, wahai hambaku, kata Allah, aku adalah zat yang berkata kepada sesuatu kun fayakun. Taatlah kamu kepadaku, nyembahlah kamu kepadaku, totallah kamu menjadi hambaku, aj'aluka taqulu li syai'in kun fayakun. Aku akan jadikan kamu mulutmu mampu berbicara kun. Dan itu terjadi kepada Imam Hasan Asy-Syadzili. Pada suatu hari beliau sedang menjelaskan kepada tamunya tentang hadis ini. Lalu beliau dalam keterangannya mengatakan, andai kita mengatakan, andai kita menjadi seorang yang taat kepada Allah, mutlak ketaatan kita kepada Allah, tidak punya pilihan di atas pilihan Allah, setiap mengerjakan sesuatu dengan yakin dan sadar bahwa Allah ridho. Kalau tidak, tidak. Seandainya ada hamba seperti ini, lalu dia menunjuk kepada gunung dan mengatakan, wahai gunung, pisahlah kamu.
tiba-tiba saudara terjadi guncangan gempa bumi di tempat beliau mengajar. Beliau lalu tersenyum dan menoleh kepada gunung mengatakan, wahai gunung, jangan pindah kamu. Saya hanya memberi contoh saja kepada murid-murid saya, sebab saya sudah menjelaskan tentang hadis masalah gunung saya. Imam Ja'far al-Sadiq ketika berdoa kepada Allah mengatakan, ketika berdoa kepada Allah jangan takut, tapi pujilah Allah karena Allah senang itu. Yang kedua, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad di awal dan di akhir, karena salawat itu akan memuluskan perjalanannya dan akan di akhir akan membuka pintunya. Dalam satu riwayat hadis dikatakan bahwa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tergantung doanya antara langit dan bumi hatta yusalli alayya, sampai dia bersalawat kepadaku. Salawat itulah yang akan mengangkat doanya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah Imam Ja'far. Belum selesai doanya, belum masuk dalam judul anggur berwarna merah, jenis berwarna merah, beliau melirik sudah ada di sampingnya. Dari Jibril. Dari siapa? Yang pastinya dari Allah. Masa bisa sih? Kalau bisa terjadi kepada Sayyidatuna Maryam, kenapa tidak bisa? Pada hati keduanya sama-sama hamba Allah. Kalau terjadi kepada Bani Israel yang berkali-kali melanggar Allah, kenapa tidak bisa terjadi kepada cucu Nabi Muhammad yang bernama Imam Ja'far al-Sadiq? Karena permasalahannya bukan siapa, tetapi apa yang dikerjakan oleh siapa, itulah yang akan membuat di mulutnya terdapat kun. Hal seperti ini harus menjadi pelajaran dan pembacaan kita. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu keimanan. Karena pada saat itu terlebih dahulu ilmu keimanan dibanding ilmu keislaman. Ilmu i'tiqad dan yakin serta mahabbah sebelum salat, puasa, zakat, haji. 10 tahun Nabi Muhammad SAW. Dari usia 40 Nabi Muhammad menanamkan iman, yakin, mahabbah, iman, yakin, mahabbah. Sampai ketika yakin dalam keimanan masuk dalam hatinya seseorang, dibungkus dengan mahabbah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Habib Abdullah Rahman mengatakan, tidak ada satupun yang lebih mulia dari yang Allah turunkan dari langit melebihi kemuliaan al-yakin. Yakin itu apa? Idza rasakhal imanu fil qalbi fahuwa yakin. Kalau sudah iman itu mantap ke dalam hati, maka itu namanya al-yakin. Yakin itu adalah intisari daripada al-iman. Sebagaimana tahapan manusia pertama harus Islam dulu, baru kemudian melangkah kepada iman, baru kemudian buah tertingginya adalah ihsan, yaitu Rasulullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Masuk Nabi Muhammad ke masjid, menemui 2 kelompok besar dari sahabatnya. Berdiri Nabi di pintu, Nabi lihat yang ini sedang berzikir, yang ini sedang ta'lim. Lalu Nabi melangkahkan kakinya menuju ke halaqah orang yang sedang belajar ibadah. Yang lagi wirid, yang lagi zikir merasa cemburu. Sampai ketika setelah itu satu orang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, apakah majlis zikir ini tidak lebih afdal sehingga kau datangnya masuk ke masjid, datangnya bergabung dengan halaqah ta'lim? Rasulullah tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, tetapi beliau mengucapkan, innama bu'ithu mu'allima. Saya ini diutus oleh Allah untuk mengajari orang. Kamu zikir itu baik, tetapi jika ilmunya zikir kamu tidak tahu, maka khawatir akan terjadi seperti kepada apa yang diucapkan oleh Allah terhadap Bani Israil, umat Nabi Musa. Wahai Musa, sampaikan kepada umatmu yang zalim, jangan menyebut namaku, karena jika dia menyebut namaku, maka aku akan menyebutnya dengan laknat.
karena ilmunya zikir. Sehingga harus dibedakan antara membaca zikir dan berzikir. Kalau membaca zikir, kaset bisa, TV bisa, MP3 bisa. Tetapi berzikir tidak akan bisa. Karena zikir itu adalah sebuah kondisi hati yang tunduk kepada Allah, lalu mengingat keagungan Allah, lalu terlontar di mulutnya dari hatinya kalimat Allah, Allah, Allah. Apakah itu Subhanallah, apakah itu La ilaha illallah, dan sebagainya. Tadi di saat jalan ke sini saya sempat mendengar pada saat mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Yahya mengatakan, janganlah orang itu masuk ke dalam amalan ibadah sebelum tahu ilmunya. Karena pada nanti akhirnya akan banyak sekali orang-orang yang merasa punya amalan A, punya amalan B, punya istiqomah A, punya istiqomah B. Tetapi ketika datang kepada Allah, sementara hatinya kufur terhadap nikmatnya Allah, kufur terhadap kehambaan kepada Allah, amal lalu kasaratin bidi'atin yahsabuhu taw'an ma'a hatta idza ja'a matusikum hay'a. Di dalam ayat lain dikatakan haba'an mansura. Di dalam satu ayat yang membuat Nabi menangis dengan seluruh sahabatnya. Ketika turun ayat Al-Ghasyiyah, Allah mengatakan hal ataka hadithul Ghasyiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah amilatun. Apa amilatun? Orang yang kerja, sujud, baca Quran, zikir, sedekah, umrah, haji, puasa. Pada saat dia kembali kepada Allah, nasibah hendak sakitnya saja. Ditanya, mana ya Allah pahalanya saya semuanya itu? Kamu waktu zikir lihat buat siapa? Izhab ila mansurati. Kamu waktu umrah niatnya apa? Pengen dibilang hebat, dan orang sudah bilang kamu hebat, sudah dapat. Kamu saat salat tahajud ingin dibilang orang yang istiqomah. Kamu saat berdiri tidak ada buat aku, maka buat apa kita berdiri? Tidak hanya sampai di situ. Allah kemudian mengatakan, ya malaikati ishabu biwajhihi ila ta'ala. Padahal dia sudah luar biasa amalan solehnya, karena dia tidak punya ilmunya, maka dia terjebak oleh godaan-godaan iblis agar dia tidak punya simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anjina Abdul Jabbar ketika berziarah beberapa waktu yang lalu ke Hadrah, dipesan oleh Habib Umar bin Hafiz, dan beberapa kali dipesan untuk supaya bagaimana bisa disebarkan kepada jamaahnya yang masya Allah tabarakallah jumlahnya la ya'lamu adadullah. Apa yang dipesan? 3 wasiat. Yang pertama adalah al-ilm, yang kedua adalah ad-da'wah, yang ketiga adalah ad-tazkiyah. Ilmu, kuasai ilmunya. Ajaklah orang dengan ilmumu kepada Allah. Tazkiyah, bersihkan hatinya dari hal-hal yang tidak dilihat oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 keharusan yang wajib baik level kecil maupun level tinggi dikuasai oleh umat Nabi Muhammad SAW, terutama pada akhir zaman seperti ini, agar kita selamat dari apa yang dikatakan oleh Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nabi Muhammad duduk di majelis yang sedang mempelajari ilmu agama, bukan karena zikir lebih mulia, bukan karena itu lebih mulia dari zikir Allah. Kita tahu bagaimana fadilahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang ma'ana jalisu man zakarani, in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa in zakarani fi mala'i ila akhir hadis. Luar biasa fadilahnya berzikir, tapi bukan fadilahnya membaca. Itu berzikir. Untuk seorang itu bisa berzikir, apalagi sampai kepada tingkatan hudurul qalbi, apalagi sampai kepada al-fana bil madkur, tidak akan mungkin bisa terkecuali cuma dengan 2 hal. Pertama, dengan ilmu,
dan yang kedua dengan tazkiyah. Dan dua hal ini sangat terkait dengan satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Harus ada orang yang mengajarkan. Anda diberi hati rusak suruh betulkan, sementara Anda tidak punya keahlian, mustahil Anda bisa betulkan. Padahal kelihatan semua, kabelnya kelihatan, soldernya ada, karpusnya ada, ini ada. Jika seandainya hal yang nyata di depan mata kita dan bisa dilihat saja, kita perlu ilmu untuk memperbaikinya. Bagaimana dengan hati yang menjadi tempat Allah kalau melihat kita bukan kepada sorbannya, bukan kepada jubahnya, bukan kepada mobilnya, bukan kepada pangkatnya. Kalau Allah ingin melihat hambanya, maka Allah akan melihat hatinya. Sehingga demikian dikatakan al-qalbu mahallu nadharil haq. Tempat Allah melihat hamba adalah hati. Dan tanpa ilmu dan tazkiyah ini, maka akan rugi sebagai seorang hamba yang mana dia begitu perhatian dengan orang lain, sesama manusia. Tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak memberikan rezeki, bahkan kalau dia dapat musibah, belum tentu dia akan mau. Tapi dia begitu perhatiannya. Saya kalau mau ketemu harus pakaiannya bersih. Saya kalau ngomong harus saya atur supaya saya terlihat berpendidikan. Saya harus begini, saya harus begini. Padahal untuk dilihat manusia siapa? Tetapi hatinya yang selalu dilihat oleh Allah, hatinya yang selalu diharapkan oleh Allah, hatinya yang menjadi sebab dan ketentuan dia menjadi muflih atau sukses, tidak pernah dia perhatikan. Yang penting jasadnya, lahirnya, walaupun hatinya rusak dan Allah ingin melihat hati. Orang yang seperti ini, saudara, iman sudah keluar dari dalam hatinya dan ada di matanya. Orang yang seperti ini, dia akan lebih tunduk kepada apa yang dilihat oleh matanya, dan dia tidak akan bisa peka menyentuh apa yang dirasakan oleh hatinya. Karena hatinya mati. Sehingga ketika Dajjal nanti datang, dan 2/3 penduduk bumi ini menjadi murtad dan kafir, saking besarnya fitnah Dajjal, tidak ada satu nabi pun kecuali Allah ingatkan terhadap fitnah Dajjal ini. Maka disunnahkan di dalam At-Tahiyyat untuk membaca wa min syarri fitnatil masiihid Dajjal. Bahkan Nabi mengatakan kalau malam Jumat bacalah atau setiap hari sebelum tidur bacalah 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka Ramadan selamat dari fitnah Dajjal. Kenapa seluruh Nabi bahkan sampai Nabi Muhammad memperingatkan ini? Karena ini adalah sebuah kaitan dengan kondisi keimanan di mana akhir zaman pada saat Dajjal datang, dia memiliki kemampuan bahkan melebihi sebagian aulia. Lalu semua orang yang imannya hanya di mata, dia akan mengatakan engkau adalah Tuhanku, hai Dajjal, dan pada saat itu dia kafir. Tetapi seperti Khidir alaihissalam dan ibadullah salihin, dengan ilmu yang dia miliki sebagai pemandu pikirannya dan tazkiyah yang sudah ada dalam hatinya untuk membangkit basirannya, maka dia tidak akan pernah tertipu oleh Dajjal. Bahkan walaupun dia diancam akan dibunuh oleh Dajjal, dia akan lebih baik mati daripada beriman dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan itu hanya berada dalam tazkiyah benar. Allah memastikan dengan huruf taukid di dalam Al-Quran dengan mengatakan qad aflaha man tazakka. Setiap hari Nabi tidak pernah meninggalkan satu doa yang terkait dengan tazkiyah ini. Apa doa Nabi? Allahumma a'ti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta Dan jika ada seorang yang dilihat oleh Allah untuk membaca doa ini, maka berarti orang ini punya peluang sangat besar untuk menjadi orang yang dibersihkan batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza aradallahu amran hiyya al-asbab. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah akan mempersiapkan sebab musababnya, sunnatullahnya, sebab akibatnya untuk orang ini, dan itu diantaranya adalah Tuhan.
Hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan untuk membuktikan pentingnya ilmu agama di dalam syariat Islam ini tidak banyak hal-hal yang penting, bahkan wajib, bahkan kufur kalau ditinggalkan dengan sengaja, seperti sholat. Adakah yang lebih penting dari sholat? Secara wajib tidak ada. Sebagaimana sampai di mana pentingnya sholat, sampai Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal musyrikin as-salat. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man taraka as-salata 'amidan muta'ammidan faqad kafara. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menekankan masalah salat ini dengan mengatakan inna masalah salat min sama ada waktu yang jasad sama dalam salat ada iman. Kapan ayat itu diturunkan dan kapan perintah itu diwajibkan pada hal itu maha penting sekali. 10 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi SAW pada tahun ke-10 daripada nubuwah setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah dan Sayyidina Abi Thalib, sementara Nabi di usia 40 sudah 10 tahun menjadi Nabi. Apakah saat itu tidak ada turun ayat? Ada. Tidak ada turun petunjuk? Ada. Namun yang mengherankan justru ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu terkait dengan ilmu. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai mendekati usia 40 di dalam hadis Bukhari bab nuzulil wahyi, Rasulullah mengatakan "Tsumma kutiba ilayya al-salam." Menjelang 40 tahun Nabi Muhammad SAW disenangkan dengan menyendiri dan bermeditasi di sebuah gua yang dipilihnya oleh Allah. Iddat layali, beberapa malam. Izin kepada istrinya, saya izin untuk subhanallah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Padahal suami kalau mau pergi tidak wajib izin kepada istri, beda dengan istri. Tetapi Nabi Muhammad SAW manusia yang sangat luar biasa. Pantas kalau Allah menjamin sebagai uswatun hasanah tanpa keraguan sama sekali. Mutlak ikuti Nabi Muhammad, apa yang dikerjakan itulah kebaikan. Sampai kepada sesuatu yang tidak wajib saja sebagai seorang suami, sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin perang, sebagai seorang guru, sebagai seorang penanggung jawab masa tokoh masyarakat. Mestinya dia sibuk, tidak sempat lagi izin kepada istri untuk keluar karena kesibukannya dan jadwalnya, kegiatan yang padat sekali. Tapi Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah. Dia datang kepada istrinya mengatakan, ya Khadijah, izinkan saya beberapa hari untuk pergi menyepi, bermeditasi, menyendiri. Disiapkan oleh Sayyidatina Khadijah sekali. Dibawa oleh Nabi SAW di buah Hira merenung. Dalam renungan itu Nabi Muhammad bingung, apa yang harus saya perbaiki dari umat yang ada di Mekah jahiliyah ini? Dosa sudah tidak dianggap dosa, kebiasaan berbanyaknya adalah dosa. Kalau berbuat baik amalnya ria, yang kuat makan yang lemah, minuman keras menjadi kebiasaan sehari-hari, zina dan perbudakan menjadi hal yang wajar. Ini tidak benar kata Nabi. Ini harus saya perbaiki. Cuma dari mana saya mau memperbaikinya? Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Duha, di mana Allah mengatakan wa wajadaka dhalilan. Dan kami mendapatkan kamu dalam keadaan sesat. Makanya kalau tidak tahu Al-Quran, jangan coba-coba ceramah bawa Al-Quran. Kadang-kadang ada dai mengatakan buktinya. Dan apa kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad? Jadi Muhammad kan sesat. Allah yang bilang bahwa kita ngomong.
Ya Allah, kalau itu berarti kami itu lehernya. Wajah itu artinya Nabi Muhammad berada dalam keadaan bingung bagaimana cara dan konsepnya memperbaiki umat. Fahada dari diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa petunjuknya? Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan zikir, tapi petunjuknya adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi 5 ayat turun Quran. Dari mulai Iqra sampai Allazi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad lagi duduk bermuhasabah merenung di wahira tiba-tiba datang seseorang. Ternyata dia adalah malaikat, tapi Nabi tidak tahu. Dia datang menyerupai seorang manusia, lalu dia mendekati Nabi. Nabi berdiri dan orang itu mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra." Muhammad baca. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma'na Iqari." Saya bisa baca. Lagi sebelum diulang yang kedua, itu dipeluk Nabi Muhammad dengan pelukan yang sangat erat sampai Nabi Muhammad itu bernafas dan dilepas. Orang ini bilang, "Ya Muhammad, Iqra." Nabi Muhammad tanda. Kita bahaya cai. Tidak kemudian Nabi peluk dia takut karena ditekan dia di mulut. Itu nomor 1000 kali juga. Kalau saya tidak bisa baca jawaban saya, ma'ana Iqra. Dipeluk lagi, dilepas. Iqra, ma'ana Iqra, dipeluk lagi. Kita paham. Sebelum lebih lanjut menjelaskan tentang Iqra yang terkait dengan ilmu, beberapa ulama ahli tasawuf mengatakan apa kaitannya Jibril datang dengan memeluk Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sifat bahwa Jibril ketika bertemu dengan Nabi Muhammad pertama kali yang diucapkan, yang dilakukan adalah perintahnya Allah. Sampaikan ini kepada Muhammad dan begini caranya. Iqra ulang 3 kali, baik ya Allah. Lalu disampaikan oleh Jibril. Begitu sudah menyampaikan perintahnya Allah, Jibril tidak tahan. Jibril tidak kuat. Kerinduan yang ada di dalam hatinya yang beribu-ribu tahun terpendam, sekarang berjumpa secara nyata di hadapannya Nabi Muhammad dalam bentuk yang bisa dipeluk olehnya. Maka ungkapan kerinduannya dipeluklah Rasulullah SAW. Tapi kalau Jibril malaikat, mungkin masih merasa dia sebagai seorang malaikat. Ketika Rasulullah kemudian pernah berkata, Jibril, tunjukkan kepadaku bagaimana wujud aslimu. Sebelum Isra dan Mi'raj, Jibril berkata, jangan di dunia ya Rasulullah. Karena kalau kau minta aku menunjukkan sayapku di dunia ini, diriku di dunia ini, bentuk asliku di dunia ini, maka tidak ada gunung di muka bumi ini kecuali akan terhempas oleh sayapku yang berkembang. Akhirnya ditunjukkan oleh malaikat Jibril bentuk aslinya pada saat mengawal Nabi Muhammad SAW saat beliau melakukan perjalanan di Isra dan Mi'raj. Dipeluk oleh malaikat Jibril karena rindunya. Bagaimana tidak rindu, saudara? Ini Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kita tidak menuhankan Nabi Muhammad sama sekali. Makanya di dalam mukadimah saya selalu sering membawa pembukaan hamdalah yang mengatakan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu billahi wa la nusyriku bihi ahada. Hebat Nabi Muhammad luar biasa, tetap hamba kepada Tuhan. Saya yakin seluruh hadirin ahli sunnah wal jamaah di muka bumi ini tidak ada yang membarani Muhammad. Sehebat apapun Nabi Muhammad, seagung apapun Nabi Muhammad, tetap kaitannya dengan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Hebat. Kalau bukan karena Allah, itulah kehebatan keagungan tidak akan pernah mampir ke Rasulullah SAW. Ini ilmu yang diajarkan oleh akidah yang diajarkan
oleh guru-guru kita bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. In huwa illa abdun a'amna alaih amara nuridu wa nakuna abdan syakura. Paling senang Nabi Muhammad dipanggil dengan nama Abdullah, dan Nabi Muhammad SAW ketika ditawari menjadi Nabi yang raja ataukah apa, Nabi Muhammad memilih saya ingin menjadi Nabi yang hamba atau Nabi yang hamba. Luar biasa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sampai ketika satu saat sahabat Jabir bin Abdullah melihat kehebatan Rasulullah, ketepatan ajarannya, syariatnya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maka cinta dia, kapan engkau diutus menjadi Nabi? Rasulullah paham, dan Rasulullah orang yang cerdas, dan salah satu syarat yang menjadi Nabi adalah al-fatonah. Nabi paham pertanyaannya pakai bahasa Arab dan jelas, maka pun Nabiyan. Tapi seandainya ada pertanyaan kapan, mata, kapan kamu jadi Nabi? Jawabnya kan harus terkait dengan waktu. Kemarin, besok, tahun depan, tahun lalu, tahun sekian, tanggal sekian, itu jawaban mata. Tapi jawaban Nabi melenceng, saudara. Seakan-akan melenceng. Seakan-akan Nabi tidak punya lagi jamiul kalim. Seakan-akan Nabi tidak punya apa-apa, atau seakan-akan Nabi kurang mendengar dengan baik. Sehingga ketika bertanya kapan, jawabannya apa? Kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala wa adam mujandabun fi nabi. Kapan kamu menjadi Nabi ya Rasulullah? Aku adalah cahaya. Dan nyambung, aku adalah cahaya yang ada di sisi Allah. Sementara Adam masih berada 2000 tahun lebih belum diciptakan, tapi menjadi tanah. Nabi Muhammad sudah diwujudkan oleh Allah cahayanya yang diciptakan setelah wujud, dan kemudian nanti cahaya itu akan dimasukkan ke dalam tanahnya. Tapi aslinya Nabi Muhammad adalah nur yang diciptakan oleh Allah. Banyak orang yang tidak menganggap ini hadis sendiri, tetapi ulama-ulama yang memiliki basirah, yang memiliki mahabbah, mereka melihat ini adalah satu pelajaran yang maha penting dari Nabi Muhammad SAW terhadap Jabir dan kepada umat yang lain sampai yang kiamat. Apa pelajaran pentingnya? Kalau seorang bertanya tentang Nabi, pastinya dia akan bertanya tentang permulaannya, tahun berapanya, lalu apa yang dijawab, kan? Karena Nabi itu apa? Adalah orang yang diberi berita oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah, dan wahyu itu isinya bukan dongeng, tapi isinya aturan. Bertanya tentang kenabian, berarti dia akan bertanya tentang peraturan, ketentuan Allah. Bertanya tentang ketentuan Allah, berarti dia antara siap melakukannya dan tunduk, atau siap tidak siap dan ingat. Nah, saat dia bertanya pertanyaan penting itu, Nabi Muhammad menjawabnya dengan yang lebih penting, dengan mengatakan kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala wa adam mujandabun fi nabi. Apa pentingnya saudara dalam syariat? Masalah ini apa pentingnya? Nabi Muhammad tahu betul bahwa Islam itu hanyalah KTP, iman itu hanyalah pengakuan jika dia tidak didasari oleh takzim dan mahabbah serta i'tiqad kepada Rasulullah SAW. Dan orang itu jarang bisa i'tiqad, yakin dan mahabbah kalau dia tidak tahu kelebihannya terlebih dahulu. Bagaimana saya akan mencintai orang, apalagi hormat sama orang, kenal juga enggak, kelihatannya biasa, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang alim, dari mana saya cinta? Tapi ketika ditunjukkan misalnya bahwa saya ini pakai pakaian kayak gini, tapi lihat nih nomor rekening saya ada 100 miliar, oh malu ya. Oh saya ini begini, tapi saya ini keturunan itu. Akibat pula, mama pula itu kakek saya kakek keempat. Oh malu gitu. Diperkenalkan dulu baru dia akan cinta. Kenal dulu baru dia akan taat. Makanya pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nabi memperkenalkan diri kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala wa adam mujandabun fi nabi. Kenali kamu kepada saya dulu, jangan bicara taat, jangan bicara ikut, jangan bicara ibadah, kenal dulu pada saya.
tahu dulu kepada saya, cinta dulu kepada saya. Kalau sudah kamu kenal, kamu tahu, kamu cinta, maka itulah namanya iman. Dan jangan cuma sholat 5 waktu, 100 waktu sehari, kamu akan dengan mudah, dengan senang mengerjakan. Tapi kalau kamu tidak kenal, tidak tahu, tidak cinta kepada Nabi, jangankan 100 waktu, 5 waktu saja akan merasa berat. Terus tahu, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, kalau sholat sunnah, sahabat Nabi, kalau sholat sunnah itu, sholat sunnah ba'diyah 3. Hadirin, kami selalu dipesan oleh guru-guru kami untuk jangan sampai meninggalkan sholat 4 rakaat sebagai ba'diyatul isya. Kenapa demikian? Karena ada hadis sahih dari Rasulullah SAW yang mengatakan 4 raka'atin ba'dal isya'i ta'diluhunna salat lailatul qadr. 4 rakaat ba'datul isya itu sama dengan jumlah yang kamu lakukan pada malam Lailatul Qadar. Wa lailatul qadri khairun min alfi syahr. Makanya banyak sekali ulama kalau sholat ba'datul isya lama, setengah jam, 1 jam, padahal cuma 4 rakaat. Kenapa? Karena yang dibaca di dalam 4 rakaat itu sama dengan apa yang dibaca di malam Lailatul Qadar. Minimal para masalah kuna, para kuna, kalau sholat ba'datul isya itu minimal dia membaca surat Tabarak dijadikan 2 rakaat. Kata orang yang membaca surat Tabarak sebelum tidur di malam harinya dan kemudian dia tidur, kalau dia akan dijahati oleh orang akan dijaga oleh Allah. Kalau dia mati husnul khatimah. Selama dia tidur seperti itu, dia akan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seandainya dia mati pada malam itu, dia akan bebas daripada siksa kubur. Apalagi dilakukan di malam Lailatul Qadar yang dia kerjakan di salat 4 rakaat ba'da isya, maka sangat amat luar biasa. Kembali kepada Rasulullah SAW. Ketika disuruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Iqra. Dan kenapa Iqra? Karena Rasulullah ini umatnya menjadi umat yang bisa membaca. Bisa membaca itu apa? Kata lain daripada calon orang alim. Orang alim itu siapa? Kalau dia dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah 1000 kali lebih afdal. Kalau dia akan disandingkan dengan orang yang mati syahid, bahwa tintanya orang alim di bolpennya itu akan ditimbang di hari kiamat setimbang sederajat dengan darahnya orang yang berperang menyambung nyawa lalu mati terpenggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ditimbang, disejajarkan dengan perumpamaan para nabi, maka orang alim ini seperti nabinya dan ahli ibadah yang lain seperti umatnya. Luar biasa fadilahnya ilmu Islam. Bahkan nanti di hari kiamat itu, karena banyaknya umat yang minta syafaat kepada Nabi, dan Nabi merasa terlalu banyak kalau harus memberikan sendiri-sendiri, maka syafaat itu akan dipasrahkan kepada orang yang alim. Orang alimlah yang memegang syafaat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang akan dikasih oleh orang alim? Yang akan dikasih oleh orang alim yang dia sering saksikan di majelis taklim, yang dia istiqomah menjalankan nasihat-nasihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Abdullah bin Abbas Sahih Ta'wilul Quran, sepupu Rasulullah SAW, mengatakan Allah mengangkat derajat yang sangat banyak antara orang mukmin yang alim dengan orang mukmin yang tidak. Derajatnya sangat banyak sekali. Antara satu derajat dengan derajat yang kedua perjalanan 500 tahun, atau seperti orang penduduk bumi yang sudah memandang bintang. Itu tingginya
Itu baru satu derajat. Sementara Allah mengatakan dengan sifatul jama' di dalam ayat tersebut, dan Allah menyebutkan walladzina amanu darajat dan sampai. Itulah kenapa orang-orang saleh hadis semua berpesan kepada bangsa untuk supaya al-ilmu betul-betul difahamkan kepada jamaah agar mereka bisa sholat dan bukan hanya sholat, bisa berzikir bukan membaca zikir. Dan ini juga yang diturunkan ayat pertama oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah, Iqra, baca. Baca itu adalah media untuk memiliki ilmu. Rasulullah bilang, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dan ini intinya daripada ilmu dan membaca. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca oleh Jibril. Jibril bilang, Iqra, baca. Ma'ana biqari, baca. Ma'ana biqari. 3 kali dibaca oleh malaikat Jibril. Allah perintahkan 3 kali untuk mengulang itu, untuk menarik perhatian. Biasanya di dalam Al-Quran ketika ada tikrar kalimat itu yufidu akhdul, mengambil perhatian, seperti ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka man-Qari'ah. Diulang lagi, inna ma'al-usri yusra, inna ma'al-usri yusra. Sama seperti ikra. Nabi Muhammad sama seperti kita pada saat itu, pemahaman terhadap kalimat Iqra, baca itu harus ada bukunya, baca itu harus ada hurufnya, baca itu harus paham kalimatnya, baru bisa membaca. Soalnya ajian suruh baca pakai buku, pakai bahasa Cina, kalau bisa. Kenapa? Karena tidak paham bahasanya. Jadi membaca pada saat itu dibayarkan oleh Nabi, dipahami oleh Nabi, membaca itu harus pakai kalimat, harus ada. Dan Nabi mungkin Nabi Muhammad tidak bisa membaca seperti di dalam bacaan sekali salawat, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi. Tidak bisa baca tulis, kasarnya buta huruf. Oh, berarti Nabi punya aib buta huruf. Pemerintah seringkali menggalakkan penghapusan, pemberantasan buta huruf. Berarti Nabi harus diberantas kalau Nabi ada itu. Saudara yang telah ini bedanya Nabi Muhammad dengan kita. Kalau kita buta huruf, itu adalah kekurangan buat kita. Tapi Nabi Muhammad dengan sifat ummiyah itu justru sebuah keagungan dan kemuliaan buat Nabi Muhammad SAW. Dan itu sunnatullah yang mukjizat. Kalau seandainya Nabi pintar baca, pintar menulis, lalu Nabi datang bawa Quran, siapa yang akan percaya bahwa itu dari Allah? Pasti akan bilang, oh dia pintar, pasti cara-caranya dia sendiri. Tapi kemudian Quran mukjizun, melemahkan orang-orang yang ahli sastra di Arab sana. Karena ini datangnya dari mulut sucinya Muhammad, kadar sastranya luar biasa. Orang kalau seperti kita dengar Quran mungkin cuma sekedar Allah saja. Tapi kalau orang paham sastra Arab, begitu mendengar kalimat-kalimat Quran, itu kayak orang kena hipnotis, saudara. Kagum dan takjub terhadap ketinggian balaghah dan sastranya. Tak mungkin Muhammad yang bawa. Muhammad tidak tahu siapa, dan dia bawa tentang seperti Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farati mawquf ila akhirih. Atau Allah kemudian Muhammad membawa tentang apa yang akan terjadi sekian tahun lagi. Nabi Muhammad membawa ayat bagaimana marajal bahari yang tabian bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dari mana? Begitu Nabi Muhammad seorang ummi tidak bisa baca, membawa satu hal yang luar biasa, maka tidak ada lagi alasan orang untuk mengatakan karangan Muhammad, karena Muhammad adalah seorang ummi. Yang kedua, kehebatan Muhammad dengan sifat umminya. Anda mengenal banyak ulama
baik yang ketemu maupun yang mendengar ceritanya. Dari mulai zaman sahabat, ada yang namanya Ali bin Abi Thalib, ada yang namanya Hasan bin Thabit, ada yang namanya Abdullah bin Jabir, ada yang namanya Abdullah bin Abbas. Turun ke generasi para tabi'in, ada yang namanya Sufyan ats-Tsauri, ada yang namanya Sa'id bin Musayyib, ada yang namanya Muhammad bin Sirin. Turun ke zaman berikutnya lagi tabi'in, turun kepada A'immatul Rasyidin min ahli al-madzhab, pada namanya Abu Hanifah, ada yang namanya Imam Malik, ada yang namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Turun pada berikutnya ada yang namanya Imam Ghazali, Imam Suyuti, ada sampai ke Nusantara ada yang namanya Syekh Nawal Bantani, ada Ki Hasyim Asy'ari, ada yang namanya macam-macam, luar biasa. Ilmunya luar biasa. Pertanyaannya, bisakah Syafi'i menjadi Syafi'i, Hanafi menjadi Hanafi, atau Nawawi menjadi Nawawi kalau bukan berkat Nabi Muhammad? Bisa? Bisa mereka disebut orang adil? Bisa mereka menjadi adil kalau bukan karena keummiannya Nabi Muhammad SAW? Justru kalau ada seorang gelandangan pengangguran gembel bisa beli mobil Alphard, itu jauh lebih menakjubkan dari orang kaya bisa beli mobil Alphard. Pertanyaan dan keanehan yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu kalau Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis? Pasti tahu. Betul tidak? Innallaha alimun khabir. Wa ilmuhu ahata kulla shay. Wa yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Terus kenapa kok kayaknya ada perintah sia-sia membaca? Karena tahu Nabi Muhammad tidak bisa baca. Kenapa harus membaca? Di sini ada hikmah. Allah paham sudah pada saat itu Nabi Muhammad memiliki pengertian tentang membaca seperti yang saya sebutkan tadi, harus ada buku, huruf, kalimat dan sebagainya. Tapi Allah ingin memastikan, wahai Muhammad, walaupun kamu ummi, tidak bisa baca tulis, tapi kalau kamu membacanya seperti metodenya Allah, maka kamu akan menjadi pembaca yang paling hebat dan itu. Nabi Muhammad maha guru dari semua ulama yang ada. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad cara membacanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, bukan yang dipahami oleh manusia lain. Saudara dirahmati oleh Allah. Setelah 3 kali Allah mengatakan Iqra, baru Allah menyuruh Jibril lanjutkan yang Jibril metode cara membaca seperti yang aku ajarkan. Apa caranya? Iqra. Bacalah dengan nama Tuhan. Kalau kamu mau membaca sesuatu, libatkan Allah dalam bacaan. Kalau kamu mau membaca sesuatu, mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa? Hanya Allah. Karena semua yang akan kamu baca ini, mau ilmu pengetahuan, mau ilmu agama, mau ilmu apa saja, semuanya adalah ciptaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada di muka di alam semesta ini bukan ciptaan Allah. Dan ketika seorang hamba akan membaca sesuatu dengan melibatkan Allah, dengan keimanannya, dengan keyakinannya kepada Allah, jangankan yang di zaman ini, yang 1000 tahun lagi akan dia bisa baca. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW bisa melihat di belakang seperti di depannya. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak bisa dibodohi oleh orang-orang munafik. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW mengerti tentang langit padahal belum pernah ke langit. Yang ada Nabi Muhammad, mulutnya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dijuluki Babu Madinatul Ilmi Rasulullah berkata, di dalam khutbahnya beliau mengatakan, ayyuhal muslimun is'aluni qabla an tadbinuni fa inni wallahi la'alam bituruqis sama' min turuqil ardh. Wahai orang-orang mukmin, tanya kepada saya sekarang sebelum saya mati dan kamu kuburkan saya, karena saya demi Allah lebih hafal jalan di langit daripada jalan di bumi.
Apakah Sayyidina Ali pernah dakwah? Kalau tidak, kenapa dia kok tahu jalan-jalan, bahkan bersumpah lebih tahu jalan, lebih hafal jalan langit daripada jalan ini? Dari mana kau tahu ya? Ini barangkali ikhlas bismillahirrahmanirrahim dan dan tidak mungkin orang itu akan bisa mengikrar dengan nama Allah yang Maha Pencipta kalau tidak ditangani oleh seorang guru yang terlebih dahulu ikhlas bismillahirrahmanirrahim dan ikhlas. Sehingga menjadi penting dalam ilmu as-sanad, menjadi penting dalam ilmu guru. Jangankan zaman sekarang yang semua mengatakan kalau Allah Ta'ala, mengatakan kalau Rasulullah. Zaman dulu saja, di zaman tabi'in, Al-Imam Sayyidul Tabi'in, Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, Inna hadzal ilma dinun, fadhuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kalian pelajari ini, fikih, tafsir, hadis, usul, ini adalah agama. Kalau ini adalah agama, maka jangan coba-coba sembarangan kali ini. Kan dulu pastikan, yakinkan, aman tak kudu nabi aku. Dari mana, dari siapa yang mengambil ilmunya itu? Kalau asal ngambil di Google, asal ngambil di pengajian yang tidak jelas sanadnya, siapa gurunya, dari mana dia belajarnya, maka jangan heran kalau kemudian dia menjual agama untuk dunia. Jangan heran kemudian dia menganggap Nabi Muhammad yang sudah luar biasa menjadi orang biasa. Jangan heran ketika Al-Imam Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Syekh Al-Zabidi mengatakan maulid ini fadilah, bahkan sebagian orang yang ngambil ilmunya sembarangan mengatakan yang melakukan ibadah maulid itu ahli neraka, makanan yang dimakan pada saat maulid lebih najis dari maulid. Itu karena dia tidak ikhlas, tidak mengambil dari orang yang pernah tahu bagaimana cara membaca dengan nama Allah, lalu dia menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Yang ketiga apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saudara-saudara Allah, untuk menyambung tongkat estafet daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya sudah tua. Saya tidak mungkin lagi belajar karena saya tidak punya kemampuan. Sudah saya sibuk dari nafkah minimal. Kata Nabi SAW, kalau kamu tidak menjadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Punya anak, sampai sekolahkan sekolah yang benar, baik bersama dan sekolah yang benar. Tidak punya anak, saya sudah besar lagi, ada usia. Kalau besarnya hadir dengan diskusi. Kalau takut berwarti, kalau kamu alun tidak, belajar tidak, senang hadir majelis tidak, fatahlik kemudian al-fa'li sakit al-musawah. Begitu tidak bisa-bisanya, tidak lama lagi bawa berjalan. Maka ini kita berpasir di Purwakarta ini, di Pleret. Banyak sekali para ulama-ulama, banyak sekali para guru-guru ajaran-ajaran yang mengajarkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita saksikan, Masya Allah, berasa sekali keberkahannya. Apalagi saya majlis ini punya irtibat dengan Syekh Abi Bakar bin Salim Fahrul Wujud, seorang yang pewaris dari para Nabi Muhammad SAW. Sampai gubahnya kata beliau disamakan dengan gubah yang ada di Riyadh dari Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana Syekh Abi Bakar bin Salim itu adalah orang yang dia sudah mengunjungi ibunya sebelum dia dilahirkan. Dia pernah mengusir perampok yang sedang merampok kafilah keluarganya, sementara dia masih dalam kandungan. Dia pernah membunuh ular yang akan menggigit ibunya saat ambil air di sumur, tiba-tiba ular itu terpotong menjadi dua. Dan beliau adalah Syekh Abi Bakar bin Salim yang memiliki salawat, syahad, dan doa yang ma'ruf dengan al-hizb al-sabir, Allahumma ya'udhu sultan
Ya beriman ihsan, kalau mau minta ijazahnya kepada hasilnya insya Allah berkah. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya dipesan tadi untuk menyampaikan 3 hal yang terkait dengan ilmu, dakwah dan tazkiyah. Jadi karena memang ini hal yang luar biasa dan penting. Mungkin sampai jam 12 nanti bagian pertama belum selesai. Kira-kira siap? Dan kalau yang bapak-bapak siap karena 3 bulan harus makan. Ya yang masak kan itu ibu. Ya barangkali ada umpannya, ada kesempatan kali ini dan sehat walafiat. Mudah-mudahan kondisi kemudian Allah hadir di majlis Al-Ansar ini kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup penjelasan yang sederhana ini. Jika ada kebaikan dan kebenarannya, semoga Allah. Dan jika ada kesalahan, dimaafkan dan dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim al-ridwan, ya karim al-ihsan, ya karim al-ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi al-'ata, ya khafi al-lutfi, ya jamil al-sun'i, ya haliman la yahzan. صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تكن ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا طاهر كل فريق ويا مؤمن كل قدير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل نخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى الثواني والتفكير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد وحسن بعينك التي لا تنام وارحمنا بكنفك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت بنا ورجونا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وتقبل لنا سيدنا بعثي وإنسانا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله يا نور يا حق يا مبين اسقنا من نورك وعلمنا من علمك وأجبنا عنك وأسمعنا منك وبشرنا بك وأجبنا بشهودك وأرزقنا الطريق إليك وهونها علينا بفضلك وألقنا لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم. اسمع دعانا بخصائص بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حامل فضل الاستغفار.
ولقائك يا موجودا عند الشفاعة يا خفي اللطف يا جميل السنن يا حبيب الله يا اكفي حاجتنا والحاضرين يا الله حاجة الدين والدنيا والآخرة في خير ولطف وعافية إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا وأركاننا والسلام والعافية يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منها يا الله شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب يا كريم نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب أعمال رب السماء بكل شان وبالهادي محمد بسر المثاني بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع ذنبه واشرح صدري ويسر أمري وارزقنا من حيث لا نحتسب بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو كأنها يا عين صاد حاميم عين جقار ونسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلنا من عبادك الصالحين أن تجعلنا من عبادك الصالحين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين وأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا شيخ أبو بكر يا بن سالم يا فخر الوجود يا من أنت معروف بالكرم والجود يا مبكي الغوث أجرنا يا شيخ أبو بكر بن سالم يا فخر الوجود يا من أنت معروف بالكرم والجود يا صاحب السلام أسلمنا وهب لنا رضاك والجنة آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة